Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin teman-teman, yaitu dimana kemarin saya bikin konten atau tutorial yaitu buat perbaikan Samsung A52. Dan sudah saya jelaskan sebelumnya, karena beliau itu konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini awalnya, yaitu kerusakan beliau cerita itu awalnya seperti yang sudah saya jelaskan juga. Kerusakan awal itu sinyal bulat, WiFi tidak aktif dan juga sinyal tidak keluar teman-teman. Namun setelah itu setelah dibawa ke teknisi terdekat di daerah beliau, itu touchscreen-nya tidak bisa berfungsi. Dan di tutorial di bagian part yang pertama atau di episode yang kemarin perbaikan Samsung A52 ini, yaitu untuk membahas tentang perbaikan touchscreen tidak bisa berfungsi ya teman-teman. Touchscreen sama sekali tidak bisa berfungsi dan tidak bisa disentuh. Dan sudah saya jelaskan juga untuk penggantian layar LCD, itu saya tes menggunakan LCD ori, itu pun tidak bisa berfungsi. Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi atau cek di tutorial konten sebelumnya, yaitu perbaikan Samsung A52 dengan kondisi kerusakan touchscreen tidak bisa berfungsi. Dan untuk di kesempatan kali ini, di bagian part yang kedua ini, agar kalian tidak terlewatkan dari apa yang saat awal saya terima dan mulai saya unboxing dari awal. Jadi intinya agar kalian bisa tahu step by step dari awal saat saya bongkar sampai handphone ini selesai saya perbaiki teman-teman. Oke, kita cek dulu awalnya. Itu saya unboxing dan saya nyalakan, saya tes. Itu touchscreen tidak bisa berfungsi ya teman-teman. Saat saya awal itu saya cas dulu atau saya hubungkan sama charger, itu handphonenya tidak bisa menyala sama sekali. Dan setelah saya tunggu beberapa menit untuk pengisian daya baterai, sudah bisa menyala, namun touchscreen-nya tidak bisa berfungsi sama sekali. Dan untuk sinyalnya ada tanda bulat ya teman-teman, sama sekali tidak keluar sama sinyalnya. Oke, sekarang kita coba untuk proses berikutnya, yaitu kita akan fokus perbaikan di bagian part yang kedua. Oke, setelah kita membongkar handphonenya, kita cek kerusakannya teman-teman. Setelah kita cek kerusakannya dan sudah kita perbaiki dari kerusakan awal, yaitu buat perbaikan touchscreen, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk perbaikan touchscreen yang tidak bisa berfungsi teman-teman. Sama sekali tidak bisa berfungsi untuk touchscreen-nya. Dan setelah saya tes menggunakan LCD lain dan juga menggunakan papan boot UI charger yang lain, meskipun menggunakan yang ori, itu sinyal tidak keluar dan touchscreen-nya pun sama sekali tidak bisa berfungsi teman-teman. Dan setelah saya selesai untuk perbaikan, kita cek yaitu fungsi dari touchscreen-nya. Untuk papan chargernya masih menggunakan dari ori bawaannya. Jadi kenapa saya ambil cuplikan sedikit di bagian part yang pertama atau tidak langsung saya eksekusi di part yang kedua, karena agar kalian bisa tahu step by stepnya mulai dari awal proses sampai selesai teman-teman, agar bisa paham dari perbaikan saat awal handphone saya terima. Oke, setelah saya perbaiki di bagian soket konektor motherboard atau soket konektor yang ada di bagian mesin, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi, yaitu cara mengganti soket konektor motherboard yang ada di mesin, yaitu perbaikan touchscreen tidak bisa berfungsi. Setelah touchscreen bisa berfungsi, kita tes untuk fungsi dari layar LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah, kerusakannya bukan dari LCD-nya teman-teman. Touchscreen sama sekali tidak bisa berfungsi, itu belum tentu kerusakan pada LCD. Dan setelah touchscreen bisa berfungsi, kerusakan lain yaitu
sinyal bulat atau sinyal tidak keluar, dikarenakan munculnya ada lambang pesawat yang tidak bisa dimatikan. Jika keluar mode pesawat, dan otomatis kedua SIM sama sekali tidak muncul ya teman-teman, atau sinyal bulat. Dan seperti awal yang saya kasih tahu di konten pertama atau di episode yang pertama, itu ada bagian papan UI charger atau papan PCB bawah. Itu saya mendapati ada bagian komponen, yaitu khususnya komponen yang dekat switch antena, yaitu di bawah mikrofon. Saya mendapati ada komponen yang terlepas teman-teman, yang disebabkan oleh saat mencongkel atau mengambil papan chargernya secara paksa atau menggunakan pinset, tidak mencari celah dulu asal dicongkel. Kalau saran saya, hati-hati jika terdekat ada bagian komponen. Kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan komponen itu rusak teman-teman, atau bisa menyebabkan PCB pada mesin itu juga rusak. Jadi untuk melepas PCB dari handphone atau dari frame itu ada letak posisinya sendiri teman-teman, tidak asal dimasukin pinset dan lalu dicongkel. Jadi harus mencari celah dulu, hafal posisi letak PCB di bagian frame, hingga bisa menyebabkan kemudahan untuk membongkar PCB dari framenya teman-teman. Dan setelah saya perbaiki untuk menata ulang di bagian komponen yang ada di papan UI chargernya, ternyata sinyal masih tetap tidak keluar dan mode pesawat masih tetap nyala. Untuk Bluetooth itu otomatis bisa aktif ya teman-teman, karena tidak berhubungan sama sinyal. Sedangkan untuk WiFi ini saya aktifkan juga tidak bisa berfungsi. Jadi untuk mode pesawat yang hanya membayang, tidak bisa dinonaktifkan dan tidak bisa diaktifkan, hingga menyebabkan di bagian kedua SIM tidak kebaca, dan untuk WiFi nya juga ikut tidak bisa aktif. Belum tentu kerusakannya itu sama, atau kerusakan yang sama itu belum tentu perbaikannya sama teman-teman, karena untuk kedua SIM sinyal bulat dan WiFi itu jalur punya sendiri, atau ada sendiri jalurnya, bukan jadi satu teman-teman. Namun kerusakannya ini mungkin ada kemiripan atau ada kesamaan. Jadi kita harus pengecekan terlebih dahulu, karena sudah kita tes, yaitu penggantian soket motherboard yang ada di mesin sudah saya tes menggunakan fleksibel mainboard lain, dan juga sudah kita tes menggunakan papan UI charger yang lain. Sekarang kita akan proses untuk perbaikan di bagian part yang kedua, yaitu di bagian area kaleng yang menutupi IC RF atau radio frekuensi buat sinyal, dan juga IC WiFi dan Bluetooth. Di sini terdapat banyak IC teman-teman, terutama itu RF dan juga IC WiFi. Oke, kita menggunakan gerinda mini ya teman-teman, harus hati-hati dan cari celah dulu saat mencongkel atau pengangkatan kaleng. Untuk menggunakan gerinda, setelah kita selesai menggerinda kalengnya, itu bersihkan dulu dari serpihan sisa logamnya. Tujuannya agar sisa serpihan logam itu tidak masuk ke dalam komponen atau IC. Setelah saya bongkar kalengnya, terlihat jelas ada bagian komponen yang hangus atau ada bekas jamur, karena handphone ini riwayatnya dulu cerita itu kemasukan air teman-teman, pernah kemasukan air dan LCD nya pun sudah pernah diganti, namun penggantiannya di service center. Setelah saya bongkar kaleng, ternyata ada bagian komponen yang hangus atau masih ada jamur sisa korosi dari kemasukan air. Oke, kita cek secara detail di semua komponennya, apakah hanya di situ saja untuk bagian area yang
korosi atau ada komponen yang lainnya teman-teman. Oke, perhatikan untuk di bagian komponen yang habis kemasukan air, yaitu di bagian IC kristal buat jalur RF teman-teman, dan juga ada kapasitor. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk proses yaitu pengangkatan. Karena untuk handphone ini habis kemasukan air dan terlihat ada jamur yang sangat banyak sekali hingga menyebabkan seperti agak hangus teman-teman. Memang ada bagian yang hangus, yaitu seperti kapasitor yang saya angkat tadi warna coklat, itu terdapat bagian salah satu kaki itu hangus, dan kita akan angkat untuk IC driver filter buat sinyal. Oke, perhatikan. Setelah kita angkat, kita akan coba untuk zoom lebih dekat. Perhatikan untuk di bagian PCB atau pin kaki yang dari PCB dan serta di bagian IC-nya juga itu terdapat korosi. Apakah untuk IC ini harus kita ganti atau memang kita perbaiki itu bisa normal kembali teman-teman. Jadi sebelum kita untuk proses penggantian, karena untuk IC driver sinyal ini agak susah nyarinya kalau tidak mendapatkan kanibalan teman-teman. Memang ada beberapa yang jual tapi agak sulit untuk mencari IC driver buat sinyal ini. Jadi saya coba untuk memperbaikinya dulu, barangkali masih bisa diperbaiki. Jadi kita bersihkan dulu dari sisa korosinya. Setelah kita bersihkan dari sisa korosinya, kita cek dulu teman-teman, apakah masih ada sisa korosinya atau tidak. Jika masih ada sisa korosinya atau sedikit agak ada kotoran, kita bersihkan menggunakan ujung pisau dengan hati-hati. Oke, setelah kita selesai untuk membersihkan, kita ambil cetakan teman-teman. Kita ambil cetakan dan kita presisikan, dan kita akan memberikan timah baru untuk mencetak ulang kaki IC-nya. Oke, kita berikan timah pasta atau timah cair hingga benar-benar rata dan presisi teman-teman. Oke, setelah itu kita blower sebentar untuk mencetak IC-nya dengan suhu sedang di angka 250 sampai 260. Oke, setelah itu kita angkat pelan-pelan untuk IC-nya. Jangan sampai patah atau pecah teman-teman, karena menggunakan kristal untuk IC driver ini. Setelah kita cetak, karena menggunakan plat universal, kita bersihkan dulu untuk sisa timahnya. Setelah bersih, kita cek ulang. Kita bisa memberikan flux secukupnya saja untuk proses pembloweran orang agar lebih maksimal untuk mencetak IC-nya teman-teman. Setelah kita cetak, kita akan proses untuk pemasangan ulang. Sebelum kita pasang, pastikan dulu untuk pin kaki yang ada di PCB mesin itu timahnya sama rata. Jadi kita bersihkan menggunakan kutik atau menggunakan solder dan kita ratakan dulu. Dan untuk kapasitornya kita bisa menggantinya, mencari di bagian komponen dari bekas bangkai mesin lainnya, itu banyak sekali dijumpai teman-teman. Kalau IC kristal driver buat sinyal itu agak susah, jadi harus cari persamaan sesuai kodenya teman-teman. Oke, kita pasang untuk kapasitor dan juga IC driver dengan hati-hati. Untuk panas yang saya gunakan yaitu menggunakan blower Sugon 2020D, dan sedangkan untuk panasnya saya menggunakan panas di angka minimal 320 maksimal 350. Oke, setelah kita pasang untuk IC-nya atau sudah kita rebel untuk IC driver pada sinyal dan juga kapasitor sudah saya ganti, kita cek lanjut untuk pengetesan. Oke, kita menggunakan dual SIM teman-teman, dan lalu kita coba untuk menyalakan handphonenya. Oke, handphone sudah bisa menyala dan kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu dan kita cek teman-teman. Perhatikan untuk notifikasi kedua SIM atau sinyalnya. Alhamdulillah sudah keluar full dengan sinyal 4G. Jadi kerusakannya ada di bagian IC driver dan kapasitor yang kemasukan air atau terlihat hangus, yang menyebabkan sinyal tidak muncul atau bulat teman-teman. Dan sedangkan WiFi setelah saya aktifkan itu masih tetap tidak bisa menyala.
namun untuk sinyalnya sudah bisa keluar dengan full 4G teman-teman. Ada kendala lain yaitu seperti WiFi masih tidak bisa aktif, sedangkan untuk sinyal sudah keluar dan mode pesawatnya sudah tidak ada teman-teman. Jadi untuk kerusakan seperti ini, yaitu sinyal bulat atau mode pesawat, itu belum tentu kerusakan sama, perbaikan sama. Jadi saya ulangi lagi, kerusakan sama itu belum tentu perbaikannya sama teman-teman, atau proses memperbaikinya itu sama. Tergantung dari melihat riwayat perbaikannya, atau harus mengetahui riwayat kerusakan handphone ini sebelum terjadi kerusakan. Jadi alangkah baiknya kita tanya dulu, yaitu sama pelanggan, kerusakan awal itu kenapa, agar kita bisa ambil spekulasi. Dan setelah saya cek WiFi-nya itu juga tidak aktif, kita angkat untuk IC WCN 3390 kalau tidak salah teman-teman. Setelah kita angkat untuk IC WCN-nya, kita cek ulang. Ternyata juga kemasukan air di bagian semua pin atau hampir semua pin kaki yang ada di PCB maupun di bagian IC itu masih terdapat korosi atau ada jamurnya teman-teman. Jadi kita coba untuk membersihkannya. Untuk pengangkatan IC juga saya menggunakan blower Sugon 2020D dengan suhu panas di angka 330 atau minimal 320, maksimal 350. Namun jangan sampai kepanasan atau terlalu dekat ataupun terlalu kelamaan teman-teman. Jadi kalau saran saya, tips untuk pengangkatan IC kecil itu kita sambil goyang sedikit demi sedikit, atau mungkin hampir semua IC saat pengangkatan menggunakan blower itu kita goyang sedikit demi sedikit agar bisa kita angkat dengan sempurna dan tidak bikin semua kaki pin yang ada di mesin ataupun di IC itu tidak rontok teman-teman. Oke, setelah kita membersihkan dan meratakan timah yang ada di mesin dan juga kita cetak IC WCN-nya atau kita rebel IC WCN, yaitu menggunakan timah cair atau timah pasta yang baru. Oke, kita lanjut untuk proses yaitu pemasangan. Ini masih menggunakan IC dari bawaan ya teman-teman. Jadi intinya sebelum kita mengganti spare part, atau ini memang sudah karakter saya teman-teman. Karakter saya itu sistem kerjanya kalau memang masih bisa diperbaiki, kita bisa berusaha untuk memperbaiki komponennya atau bagian kerusakan yang mungkin masih bisa kita perbaiki dulu teman-teman sebelum proses penggantian. Memang agak susah, ribet, dan juga butuh waktu dan butuh kesabaran juga untuk proses seperti ini, yaitu untuk mengetahui apa yang kita kerjakan itu berhasil atau tidak tanpa mengganti spare part teman-teman. Itu saran saya untuk teman-teman sahabatku para pemula yang kepengen mengasah skill, biar sama-sama belajar dan bisa mengetahui tingkat kesabaran masing-masing, di mana letak kesabaran orang itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang nggak mau ribet, yang harus langsung mengganti spare part dan hasilnya masih tetap sama, kan percuma teman-teman. Jadi ya alangkah baiknya kita tes dulu dari apa yang kita kerjakan, yaitu yang sudah saya jelaskan. Kita berusaha memperbaiki IC dari bawaannya dan sudah kita cetak, kita pasang kembali, ternyata masih tetap sama, WiFi tidak aktif. Sekarang kita coba untuk cek setelan, yaitu untuk kita reset untuk pengaturan jaringan WiFi dan Bluetooth. Setelah saya reset jaringan WiFi dan Bluetooth masih tetap sama, tidak bisa aktif untuk WiFi-nya, sedangkan untuk Bluetooth masih bisa diaktifkan. Untuk sinyalnya juga sudah keluar teman-teman. Tinggal WiFi-nya saja masih penasaran di bagian IC WCN 3390. Oke, kita lanjut untuk melepas kembali IC WCN ini yang sudah kita cetak. Oke, untuk pengangkatan saya kasih tips agar semua pin kaki itu saat kita angkat sama rata, tidak ada yang kerendahan dan tidak ada yang ketinggian. Yaitu
kita goyang sedikit demi sedikit dan kita angkat secara cepat dan singkat. Tujuannya agar semua pin kaki itu masih nempel dan tidak ada yang gancet atau ada bagian pin yang apa namanya teman-teman? Gancet itu apa sih? Saya agak lupa untuk bahasa Indonesianya. Oke, kita lanjut untuk proses perbaikannya. Setelah saya angkat itu saya cek untuk semua pin kaki itu sudah nempel semua dan tidak ada pin yang ketinggian kerendahan. Intinya pemasangan dan proses rebolling yang saya kerjakan itu sudah sukses untuk rebolling IC WCN. Dan sedangkan yang ini itu adalah mesin yang sering kali saya pakai buat kanibalan, yaitu ini adalah mesin Samsung A72 kalau tidak salah, yaitu seringkali saya menggunakan proses pemancingan penggantian soket konektor motherboard atau soket konektor mesin Samsung. Itu seringkali mesin ini yang saya pakai buat kanibalan untuk memancing, memberikan timah di bagian soket konektor. Sekarang saya ambil untuk IC WCN nya, yaitu buat pengganti IC WCN di Samsung A52 ini. Alhamdulillah kodenya sama, yaitu WCN 3390 kalau tidak salah teman-teman. Kalau salah mohon dikoreksi, kalian bisa kasih komentar. Dan untuk proses pemasangannya sendiri, setelah kita angkat, jika semua kaki IC itu sama rata, tidak perlu kita rebol atau tidak perlu kita cetak. Jika pengangkatan IC itu ada yang kerendahan dan kakinya tidak sama rata, kalian bisa mengulangi untuk rebolling dari IC kanibalan yang sudah kita ambil dari mesin tidak terpakai. Oke, setelah kita pasang, kita lalu proses untuk pengecekan ulang. Atau sebelum kita cek, kita bisa membersihkan mesin dari sisa fluk, tujuannya agar tidak lengket. Oke, kita lanjut untuk proses pengecekan, yaitu menggunakan dual SIM tetap yang sama, karena kedua SIM itu tidak ada hubungannya dengan IC WCN teman-teman. Untuk IC WCN itu hanya buat jalur atau fungsi dari WiFi dan Bluetooth. Oke, kita lanjut untuk pengetesan dulu setelah kita ganti IC WCN dari mesin bangkai yang tidak terpakai. Kita cek ulang. Untuk kedua SIM alhamdulillah masih aktif dan alhamdulillahnya WiFi otomatis bisa aktif teman-teman. Bluetooth bisa aktif karena Bluetooth tidak ada pengaruhnya dari WiFi. Sama-sama hampir jalurnya sama, tapi untuk pin kaki jalurnya itu berbeda. Dan untuk IC WCN yang setelah saya ganti, untuk WiFi otomatis aktif dan setelah saya hubungkan WiFi dari toko saya bisa terhubung dengan normal dan sinyalnya full teman-teman. Alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah selesai. Dan ini ada sedikit skematik buat jalur sinyal agar kalian bisa paham. Yaitu paham dari jalur yang bersangkutan, yaitu bersangkutan dari kerusakan awal. Kalian bisa cek setelah kita perbaiki namun ada problem lain atau ada masalah lain, kalian bisa pengecekan atau pengukuran komponen atau pengukuran jalur problemnya, yaitu jalur pada sinyal lah intinya teman-teman. Kalau ada problem sinyal ya kita harus pengecekan skematik di bagian sinyal, yaitu di bagian ini yang kita kerjakan tadi teman-teman. VPH power masuknya di bagian kristal pada driver sinyal itu. Jadi yang menyebabkan sinyal tidak keluar adalah itu. Di bagian IC WiFi juga IC WCN yang bermasalah ternyata kemasukan air. Dan gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.